ibadah haji. Masya Allah. Tapi dengan syarat tadi niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin mendapatkan atau mempelajari kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Yang kedua, kata para ulama, ini terlebih memang diperuntukkan untuk laki-laki ya. Walaupun perempuan jika menginginkan dan diizinkan oleh mahramnya, oleh suaminya, oleh ayahnya, juga boleh melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Masya Allah. Walaupun sekali lagi, kalau ibu bertanya, Ustaz, untuk wanita lebih baik mana salat, ke masjid atau di rumah? Maka saya menjawab dengan jawaban Rasulullah. Rasulullah SAW menjelaskan, salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi masjidi qaumiki. Salatmu wahai para muslimah di rumahmu itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan salatmu di mana? Di masjid. Dan salatmu, kata Rasulullah, di bilikmu, di dalam kamarmu itu lebih baik dibandingkan dengan salatmu di ruang tengah atau di ruang tamu yang masih kemungkinannya itu terlihat dari luar. Jadi semakin tertutup seorang wanita di dalam melakukan salatnya, itu semakin afdal dan semakin utama di sisi Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW juga memberikan peringatan kepada kaum laki-laki, para muslim, para suami, salat syuruk atau salat isyraq. Sebenarnya kata para ulama, salat syuruk dan isyraq ini tidak ada salat yang sifatnya khusus. Dia sebenarnya adalah salat duha yang dilakukan di awal waktu. Hanya saja ini berkenaan dengan istilah yang diperdebatkan, karena dalam teks hadisnya itu Rasulullah menyatakan bahwa dia menunggu sampai syuruk, sampai terbitnya matahari. Maka sebagian ulama mengidentikan salat tersebut dengan salat syuruk. Sebagian yang lain menyatakan nggak ada salat sunnah syuruk. Itu adalah salat duha yang dilakukan di awal waktu duha itu sendiri. Namun dia memiliki syarat yang kelima, memiliki syarat. Yaitu apa kata para ulama? Dia harus melakukan salat subuh berjamaah di masjid. Jadi keutamaan salat syuruk yang kemudian mendapatkan pahala haji itu harus diawali dengan beberapa ibadah sebelumnya, yang kalau dia tidak melakukan ibadah tersebut, keutamaan mendapatkan pahala ibadah haji ini tidak didapatkan. Yaitu apa? Yang pertama, dia salat subuh berjamaah di masjid. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-ghada fi jama'ah." Apa itu salat al-ghada? Yakni salat as-subh. Karena dalam riwayat yang lain, riwayatnya dari hadis Abu Umamah itu berbunyi, "Man shalla salat as-subhi fi masjid jama'atan." Barang siapa yang melakukan salat subuh di masjid secara berjamaah. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Tsumma qa'amna'u bima Allah masajid Allah. Jangan engkau cegah, jangan engkau larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid. Jadi pilihannya di tangan ibu-ibu. Mau tanya mana yang lebih utama, tempatnya di rumah. Tapi kalau suatu ketika ingin ke masjid, apalagi sama-sama dengan suami, ya, sama-sama dengan contohnya ayahnya, ingin kemudian masjidnya juga terjaga dari fitnah dan seterusnya, silakan. Jangan kemudian karena permasalahan ini kita larang wanita untuk pergi ke masjid. Karena kata Rasulullah, jangan kalian larang para hamba Allah yang wanita untuk pergi ke masjid. Tapi kalau ditanya yang lebih utama di masjid atau di rumah untuk wanita? Di rumah. Kata Rasulullah, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk dalamnya. Hatta tashruq asy-syams. Ini awal kata salat sunnah syuruk itu, sampai matahari itu terbit. Tsumma shalla raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah haji dan juga sekaligus melakukan ibadah umrah. Jadi Masya Allah, dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan haji dan umrah, bukan saja haji tetapi haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ammah.
Artinya haji dan umrah itu dia lakukan secara sempurna. Dalam riwayat disebutkan pahala haji dan umrahnya itu didapatkan secara sempurna. Tapi syaratnya tadi Bu, bahwa dia salat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam berzikir untuk melakukan kegiatan dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan membaca Quran, membaca zikir pagi dan petang, dia apalagi berdoa atau menghadiri majelis ilmu selama dalam rangka mengingat Allah. Dan kemudian sedikit atau contohnya di beberapa masjid setelah salat subuh itu diadakan kajian ilmu. Apa tujuan kajian ilmu itu? Mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Sehingga kata para ulama, begitu juga menghadiri hilaqul ilm, ya, halaqah ilmu itu, majelis ilmu juga termasuk ke dalam kategori mengingat Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kemudian kumpul-kumpulnya itu membicarakan sesuatu selain dari mengingat Allah, ya. Contohnya hadirnya itu karena presentasi bisnis dan seterusnya, ini sudah konteksnya berbeda. Kemudian dia duduk. Untuk apa dia duduk? Bukan tidur. Yadhkurullah ta'ala, dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama itu saking ingin mengikuti teks dari hadis ini, ada yang mensyaratkan duduknya itu tidak boleh berubah dari tempat di mana dia salat. Sebagian ada yang sampai seperti itu, tapi sebagian besar ulama mengatakan tidak, selama dia tidak keluar dari masjid, kecuali karena urusan darurat, ya. Artinya dia ingin ke belakang, ya, buang hajat, setelah itu balik lagi, masih tetap masuk dalam konteks itu. Tapi ada yang mengatakan sampai duduknya, karena bunyi hadis apa? Setelah dia selesai salat subuh itu, dia duduk di situ, di tempat di mana dia melakukan salat. Sebagian ada yang menjalankan demikian. Untuk apa dia duduk? Yadhkurullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah, zikir kepada Allah itu bisa dilakukan dengan beragam hal. Bisa dengan zikir, ya, seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil, baca zikir pagi dan petang. Di antaranya juga adalah berumrah di bulan Ramadan. Makanya ibu-ibu yang mungkin pernah berumrah di Ramadan itu mendapati dan merasakan atmosfer yang berbeda dari umrah-umrah yang lain. Bahkan di beberapa waktu itu umrah di Ramadan itu lebih padat, hanya memiliki ibu saja, ayah sudah meninggal. Qala fa'abballahu birraha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajj. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksimalkanlah usahamu untuk berbakti kepadanya. Maka sesungguhnya ketika engkau melakukannya, pahalanya itu serupa dengan melakukan ibadah haji. Jadi Masya Allah, berbakti kepada orang tua, melayani kebutuhannya, itu ibadahnya pahalanya luar biasa. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala ibadah haji. Tentu bahwa anak yatim dikatakan yatim ketika ayahandanya meninggal, dan pada saat itu dikategorikan yatim ketika dia belum masuk pada umrul bulugh. Kalau sudah masuk umrul bulugh, dia tidak dikategorikan yatim lagi, ya. Maka pada saat itu ketika ayahnya wafat, yang namanya yatim masih menyisakan ibundanya, dan ibundanya lah yang kemudian bertanggung jawab atas harta yang dimiliki oleh sang anak yatim ini. Maka kata para ulama, yang bertanggung jawab untuk mengeluarkannya pada saat itu adalah sang ibunda. Sampai akhirnya kemudian dia balik, masuk pada, ya, dan seterusnya. Perhatikan, Allah ganti dengan sesuatu yang sama atau mungkin bisa lebih. Makanya kata para ulama, bisa jadi kalau wanita itu karena satu dan lain hal dia lebih mengutamakan salatnya di rumah karena menganggap itu sebaik-baik tempat untuk melakukan salat bagi seorang wanita, maka tentu kita yakin akan ada keutamaan yang mungkin jauh lebih besar yang akan dia dapatkan, disediakan oleh Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas yang harus kita hadirkan adalah husnul dzan billah, berbaik sangka terus menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya tidak bisa ke masjid karena saya
mengutamakan salat seperti sabda Rasulmu ya Allah dan seterusnya, harapkan itu, maka pasti Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar insyaallah. Wallahu a'lam. Barakallahu. لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أنت يا الله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Mohon maaf atas segala keterbatasan, kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya dan syaitan. Saya mohon maaf dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكتاب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك وزد على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت يا الله إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تغفر لنا يا الله وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وأن تيسر جميع أمورنا وأن تستجيب جميع دعواتنا يا رب العالمين. اللهم أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.